Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Wa ba'du, hadratal kiram, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus Kiai Effendi sedaya struktur takmiran Masjid Taqwa pare ingkang tansah kula hormati, ugi sedaya jamaah Masjid Taqwa ingkang ugi tansah kula hormati. Alhamdulillah, enjang menika kita sedaya tasih katakdir dening Allah. Niki bahasa Jawi mawon Pak nggih. Mriki maneh rada mambu-mambu kutha lho Bu. Kula nggih mboten pede. Bahasa Indonesia nggih monggo, Jawi nggih kenging. Inggris pripun lek Inggris? Alhamdulillah, kita tasih katakdir dening Allah saged angrawuhi jamaah salat subuh ing enjang menika kanthi kawontenan sihah wal afiyah. Mugi-mugi napa ingkang sampun kita laksanakaken awit dumugi griya ngantos panggenan menika kacatet dening Allah dados amalan sholihan maqbulan, amin Allahumma amin. Shalawat saha salam mugi tetapa katur kunjuk dumateng ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati. Kula nggih rada mikir kala winginane menika dihubungi kalian Pak Afandi. Pak Effendi napa Pak Afandi. Kok ngertos nomor kula. Kok ngertos kok wani-wanine ngubungi kula. Artosipun dereng kenal kok terus ngubungi lajeng disuwun ngisi tenggene kuliah subuh. Kula nggih bingung. Kula nggih mboten tangklet pripun-pripun wis pokoke lek kula saged tangi nggih Pak monggo. Kadang niku sok mbangkok. Jebule ket wau dalu yogane rewel terus walah nggih tepak tenan niki. Akhire nggih saged tangi, alhamdulillah. Para hadirin Bapak, Ibu ingkang kula hormati, nyepengi agami, nyepengi tatanan agami Islam, aturan-aturan duka niku kewajiban, sunnah-sunnah, perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken menggawe tiyang kutha menika langkung ewet, langkung amrat tinimbang tiyang ingkang uripun teng desa, teng dusun. Dan ini terbukti secara ilmiah, ulama kita dalam khazanah keilmuan Islam, ulama-ulamanya jika terjadi perbedaan, itu salah satu indikator untuk menilai kekuatan jawabannya, lebih dipilih yang mana jawabannya jika berbeda. Itu ternyata juga melibatkan di mana asal atau di mana tempat ulama itu hidup. Kados Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dua ulama besar abad ke-8 Hijriah, abad ke-9 Hijriah, tahun 800 sekian Hijriah. Termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ini satu masa, satu periode.
Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Lebih senior Imam Rafi'i sebenarnya. Karya-karyanya banyak. Sampai sekarang masih jadi rujukan-rujukan. Di pesantren kita kenal namanya kitab Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Itu kitabnya 20 jilid, Pak. Tangan panjenengan daplang ning wonengan ngeten mboten cakep. Niku sik langkung dawa. Itu gambarannya Imam Nawawi. Ada juga Imam Rafi'i yang semasa dengan beliau dan bahkan lebih senior. Satu pendapat, satu permasalahan, pernah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda. Sebenarnya tidak hanya satu permasalahan saja, banyak, dan itu dikupas dalam satu kitab tersendiri oleh imam seterusnya, oleh ulama seterusnya yang mengupas perbedaan-perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu sudah jadi satu kitab sendiri. Padahal hanya perbedaan pendapatnya saja. Pun. Ternyata saat sama-sama punya dalil yang kuat, punya dasar-dasar yang kuat, kaidah-kaidah usuliyah yang kuat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, pendapatnya kok berbeda dengan dasar yang sama tadi ya, dengan dalil yang lebih yang sama-sama kuatnya, dengan kaidah usuliyah yang juga sama-sama kuatnya, itu ternyata lebih dipilih oleh para ulama setelahnya, lebih dipilih pendapatnya Imam Nawawi untuk diunggulkan, untuk lebih didahulukan, baik dalam berfatwa ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pertimbangannya, jika sudah semua faktor-faktor yang lain sama ternyata ada faktor yang menjadi ukuran kekuatan nilai lebih dari Imam Nawawi, yaitu apa? Beliau hidup di kota. Imam Nawawi itu hidup di kota, Muhyiddin An-Nawawi nama, bukan Nawawi Al-Bantani, bukan. Kalau Imam Rafi'i ya di pedesaan-pedesaan saja, karena umumnya misalnya cara zaman saat-niki pondok-pondok atau orang-orang alim yang kemudian dijaluki ngaji oleh orang lain niku teng desa-desa kebanyakan. Kok ada orang yang bisa mengajarkan ilmu agama di kota? Penae tembung ada pondok pesantren di kota, wilayah perkotaan, ada madrasah diniyah di kota, ada TPQ begitu saja di kota. Itu sudah punya nilai plus, nilai tersendiri dibandingkan dengan umumnya pondok pesantren atau madrasah di diniyah. Dan ini memang jadi ukuran para ulama, salah satunya kekuatan atau nilai unggul atau tidaknya pendapatnya itu dinilai dari di mana beliau berada. Imam Nawawi dalam hal ini lebih diunggulkan daripada Imam Rafi'i. Jika kriteria-kriteria pengunggulan pendapat yang lain sama, ini masih menang Imam Nawawi. Alasannya apa? Karena hidup di kota. Berarti sejak zaman dahulu hidup di kota niku berat kaitannya dengan urusan agama. Amaliyah berat. Apalagi nasrul ilminya, menyebarkan agamanya. Majelis-majelis ilmu yang ada di perkotaan untuk mewujudkannya meniko estu langkung susah, langkung berat daripada di desa-desa. Wong desa niku penting napa? Sing biasa dindel ngomandu, ayo budal, berangkat semua. Kalau di kota mboten, ayo budal, dipikir dhisik. Karena wong kutha niku napa-napa serba dipikir dhisik. Karena terbiasa hidupnya seperti itu, persaingan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semuanya butuh pikiran, butuh dianalisis terlebih dahulu. Pramila untuk ngaji pun akhirnya, untuk datang ke majelis taklim pun akhirnya nggih dianalisis terlebih dahulu, diangan-angan dhisik. Ini kira-kira bermanfaat enggak untuk saya? Kira-kira pas enggak dengan saya? Dan seterusnya dan seterusnya. Pramila kalau saya pernah baca apa itu pamflet atau poster yang pinggir meriku tentang akad pagi. Kulo pikir, ini paling ya acara sebulanan sekali atau selapanan sepindah lek teng ngene desa. Loh ternyata tidak. Saya tanya ke
ke takmirnya, ternyata loh di sini itu ternyata setiap Ahad atau setiap Minggu pagi, nggih Pak nggih. Setiap Ahad ada kajian, ada kuliah subuh yang mengkaji tentang ilmu agama. Loh niki sebuah prestasi yang tidak bisa disamakan dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di desa. Tenggen kula mawon dereng mesti enten, teng dusun kula dereng wonten. Mboten wonten batu subuh ngaos ngeten iki mboten wonten. Kejaba teng pondok. Kalau di desa mboten wonten. Karena nggih berat. Nah, apalagi subuh berat nggih. Pun ke materi sakmenika. Usume niki Isra Mi'raj. Kaitannya Isra Mi'raj niku dengan sholat. Saya tidak akan cerita tentang Isra Mi'rajnya, mestinya pun banyak sing serius. Isra Mi'raj itu kejadian di mana Nabi kemudian mendapat wahyu berupa kewajiban sholat 5 waktu. Dengan cerita yang seperti itu. Umumnya Nabi saat menerima wahyu, ajaran agama Islam, didatangi oleh malaikat Jibril. Kadang dalam keadaan terjaga, kadang dalam keadaan tertidur. Cuman tidurnya Nabi itu tidak sama dengan tidurnya manusia biasa. Akhirnya mimpinya Nabi ini disepakati oleh ulama, mimpinya Nabi itu bisa menjadi dasar hukum. Beda dengan mimpi kita. Mboten mengkok-mengkok kula pun. Di kota ini mboten patek guyon nggih biasane, mboten patek mengkok-mengkok. Nah, kadang malaikat Jibril datang dengan wujudnya yang asli, dengan wujudnya yang membo-membo manusia, dengan wujud yang bermacam-macam. Kadang dalam saat keadaan Nabi terjaga, melek, kadang saat Nabi sare. Tapi untuk wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, ini istimewa. Bukan malaikat Jibril yang datang, tapi Nabi yang dibawa ke satu lokasi di mana tidak ada makhluk lain yang dapat mencapai lokasi tersebut. Jangan sampai kepleset. Nabi dibawa untuk menuju kepada Allah, sowan depan dengan Gusti Allah. Nah, ini niki tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah itu khalik, bukan makhluk. Khalik itu tidak butuh pada makhluk. Jika Allah butuh pada makhluk, berarti kekhalikannya perlu dipertanyakan. Jika dikatakan Nabi didatangkan untuk menghadap kepada Allah, di langit ketujuh, ada yang di atas aras, ada yang di Sidratil Muntaha, itu nanti rentetannya panjang. Kalau dikatakan Nabi sowan di hadapan Allah, Nabi didatangkan ke hadapan Allah, berarti ada lokasi, ada tempat di mana Allah berada. Jika ada lokasi atau ada tempat di mana Allah berada, berarti Allah butuh tempat, butuh lokasi tersebut. Padahal tempat atau lokasi itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Allah itu khalik, pencipta. Jika ada pencipta kok membutuhkan makhluk, tadi kalau dia ada di lokasi, Allah ada di satu lokasi, berarti Allah ada di makhluk, ada di tempat. Kalau Allah butuh pada makhluk, berarti sifat ketuhanan Allah ini dipertanyakan. Dan ini rentetannya panjang itu nanti. Pramila bukan Nabi didatangkan untuk menghadap kepada Allah, menerima wahyu langsung. Malah ada yang ngomong, dengan jarak hanya 1 hasta, dengan jarak 2 kaus, 2 busur panjang antara Allah dan Nabi. Jadi Islam itu dibangun dengan dalil dan dengan akal. Dalil juga berpengaruh kuat, akal juga berpengaruh kuat. Artinya kalau kemudian dalil dipaksakan ternyata tidak sama dengan akal, itu berarti cara pemahaman dalilnya yang kurang benar. Cara pemahaman dalilnya yang kurang benar. Maka jika dikatakan Nabi didatangkan untuk menghadap Allah, niku kurang tepat. Karena imbasnya nanti panjang. Pun. Nabi didatangkan pada lokasi di mana di lokasi itu tidak ada makhluk lain yang dapat mencapainya.
di mana di lokasi itu tidak pernah dilakukan dosa atau maksiat sebelumnya. Di mana di lokasi itu hanya orang yang dipilih oleh Allah, hanya makhluk yang dipilih oleh Allah yang bisa mencapai. Dan hanya sekali itu saja. Di mana? Di Arsy. Sidratul Muntaha, ke atas lagi Mustawa, kemudian ada Arsy. Dan di situ beliau dapat melihat, dapat menyaksikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mengantar Nabi sampai ke langit ke-6 itu sudah tidak sanggup lagi. Itu batas yang diberikan oleh Allah bagi malaikat Jibril. Pun, kalau kita angan-angan, kita pikir sebegitu istimewanya sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, sehingga beliau yang biasanya saat menerima wahyu itu hanya diberikan melalui perantara malaikat Jibril, saat itu, saat menerima wahyu kewajiban sholat, Nabi dipanggil oleh Allah, ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, posisi yang tidak ada yang dapat mencapainya selain beliau. Ini menunjukkan bahwa apa yang diwahyukan kepada Nabi ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Maka dalil-dalil tentang keutamaan sholat itu sudah sangat banyak. Dalil-dalil tentang wajibnya sholat, tentang pentingnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tadi yang dibaca juga termasuk awwalu ma yuhasabu bihi sholat, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Banyak sekali dalil-dalil yang dimana menunjukkan bahwa Islam itu ya sholat. Mengaku Islam kalau tidak sholat, ini separuh agama sudah hilang. Karena cagak dari, apa itu Pak cagak Pak? Apa ini? Cagak dari agama Islam itu sholat. Kalau sholatnya sudah tidak jelas, berarti Islamnya, agamanya juga tidak jelas. Ya memang benar tiket masuk surga itu ya hanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat itu saja tiket masuk surga. Tapi nyuwun sewu, menurut hitungan umumnya syariat, kalau kemudian sholatnya tidak jalan, amal ibadah yang lain juga no, ya maka mampir dulu ke neraka. Islam itu agama yang paling mudah sebenarnya, agama yang paling enak sebenarnya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, sampai akhir hayat tidak mengucapkan kalimat kekufuran, tidak melakukan perbuatan yang menjadikan rusak imannya, maka sudah dapat tiket surga. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Mboten miftahul jannah sholat 5 waktu sehari semalam sampai mati, mboten. Lagi ngoten. Itu juga hadis Nabi. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya jadi sebenarnya cukup itu saja. Kalau cita-cita terakhir yang pengen diraih dalam menjalankan agama Islam ini adalah surga. Tapi ya mampir dulu ke neraka berapa ribu tahun mungkin seperti itu. Neraka niku mboten terus karena ceritanya terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan nopo, dengan keadaan atau kejadian yang ada di dunia. Misalnya tangan ditugel, disambung lagi, geger disetrika, blonyo, bolong, buntet lagi. Ngoten nggih. Cerita-cerita dulu ketika kita TPA ngoten nggih. Lidah sing ndak bisa menjaganya, digunting, dicacah, acur, utuh lagi, digunting lagi, utuh lagi. Iki gak yo opo? Kok kayak sesuatu yang fiksi, sesuatu yang fiktif. Kayak kartun Pak nggih. Kados kartun. Ini sebenarnya hanyalah sebuah cerita yang menggambarkan betapa beratnya siksa yang ada di neraka. Aslinya seperti apa? Wallahu a'lam. Dan saat Allah menghendaki, walaupun itu sebenarnya seperti halnya kartun kalau di dunia, kalau di alam dunia, lawang ilat pun ditugel, niku nggih pun tugel to, Pak. Nggih to nggih. Tangan pun ditugel.
nggih pun protol, pripun nyembung. Geger pun disetrika bolong, pripun nek nembel. Sampai seprono seprene sing jenenge sundul bolong niku nggih panggah bolong gegere niku. Mas yo niku hantu pun zaman ra enak. Zaman sakniki lha nalika muncul ya bolong lagi karena namanya sundul bolong. Kalau ndak sundul bolong nanti ya enggak bolong. Artinya ngeten. Oke lah kalau kita sekarang menurut logika kita, menurut pikiran kita, menurut tangkapan otak kita, hal-hal yang berkaitan dengan siksa neraka ini terkesan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sesuatu yang fiksi. Yang enggak ada wujud nyatanya. Karena sangat tidak mungkin otak kita menjangkau bagaimana kok iso geger bolong bisa buntut lagi, tangan dipotong bisa sambung lagi, lidah digunting bisa utuh lagi. Ini sesuatu yang sangat jauh dari nalar akal kita. Tapi nyuwun sewu, Gusti Allah itu maha kuasa. Sesuatu yang di luar nalar bukan berarti sesuatu yang Allah tidak mampu untuk menciptakannya. Lawong kelenteng mawon Pak, sesuatu yang kecil, keras, atos, ireng, kering, tidak ada apa-apanya. Coba jenengan sawurne tenggene lemah, jenengan piur-piuri dengan kompos, jenengan siram, 2 hari 3 hari keluar tunas. Nandur niku lho Pak. Lek pas isine jagung kelihatan jagungnya, cik roto-roto bisa dinalar. Oh terus akhirnya jagung iki iso tukul. Isine isi pari, ya mungkin agak juga bisa dinalar. Oh padinya seperti ini. Kalau ditanam nenggone napa niku pinian iso tukul pari. Isi kurma, isi asem, isi sawo misalnya. Jenengan klik tak mawon untune jenengan sing pretel niku. Saking atose. Tapi lali kone dimasukkan ke tanah, dikasih sedikit pupuk, dikasih air. Kok bisa cukul, Pak? Kok bisa cukul, Bu? Loh kenapa hal yang semacam ini yang menurut logika kita sebenarnya ini jauh dari kenyataan, kok kita tetap enjoy saja? Artinya kita tidak mempermasalahkan. Kita menganggap ya ini nyata. Sawo itu bisa cukul dari bijinya. Peloke pelem itu walaupun sudah atos, nek ditandur juga bisa cukul. Ini sesuatu yang biasa loh. Kenapa yang seperti ini kita anggap biasa? Kalau sebenarnya ini merupakan sesuatu yang wah, sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Dan harusnya otak kita itu juga sulit mempercayainya. Logika otak manusia juga sulit untuk menerimanya. Tapi kenapa kemudian dengan cerita-cerita tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, tentang siksa neraka, itu juga tidak bisa kita terima oleh otak kita. Ini sama-sama sesuatu yang di luar nalar. Sesuatu yang menurut otak kita ini mengagumkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilaz samai kaifa rufi'at. Al-ayat. Ini teguran kepada manusia. Allah mencontohkan apa manusia itu tidak lihat unta. Bagaimana unta itu bisa tercipta? Kok tidak mau percaya dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah? Kok tidak mau meyakini dengan kekuasaan Allah? Apa tidak pernah lihat unta? Para manusia, apa kalian tidak pernah melihat sapi? Simple bahasanya, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Kalau diangan-angan, sapi itu tercipta dari apa, Pak? Unta tercipta dari apa? Manusia tercipta dari apa? Dari air yang hina disebutkan dalam sebuah hadis. Dari sesuatu yang tidak bejaji, jenengan keseser mawon mesti landang langsung diumbah.
Bahkan sesuatu yang dijijiki. Akhirnya bisa cukul, bisa tumbuh. Berangsur-angsur menempel di dalam rahim. Menjadi plasenta. Berangsur-angsur tumbuh, apa itu? Pusar yang menghubungkan dengan orang tuanya, dengan ibunya. Berangsur-angsur tumbuh ada dagingnya. Berangsur-angsur ada bentuknya. Ada tulangnya. Ada rambutnya. Ada giginya. Belum ya Pak ya? Masih bayi itu belum ya. Bayi ujung-ujung merenges. Enak isi, enak untune jenengan kaget. Ini jika kita mau mengangan-angan, mau memikirkan, mau bertafakur tentangnya, ini sudah secara otomatis kita pasti mengesahkan Allah. Kita menuhankan Allah, mengakui ketuhanan Allah. Ya mung krana kulinane enek ana apa niku jagung cukul, klungsu niku napa to, Pak? Isine asem, ngoten nggih. Jane ya mung asem ngoten tok, tapi kalau nadanya beda, maka artinya beda. Kalau asem gitu saja ya wis asem, tapi kalau asem kan beda, Pak. Kecik isi sawo. Ini hal-hal yang setiap hari kita temui, sehingga ketika ada sesuatu yang fenomena seperti ini, kita tidak menyadarinya, kita tidak menganggapnya wah, kita tidak ingat kepada Tuhan siapa yang menciptakannya, yang menyutradarainya siapa sampai tumbuh seperti itu. Kita menganggap ini hal yang biasa. Bahasan kemudian ketika kita dihadapkan dengan cerita-cerita gaib, bukan makhluk gaib Pak, tapi cerita gaib. Itu loh yang di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi muttaqin itu apa? Muttaqin itu siapa? Kriteria muttaqin itu bagaimana? Muttaqin itu orang yang bertakwa. Di antara kriteria orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan makhluk gaib. Bukan Pak. Mosok iman karo grandong, iman kali pocong, nggih bukan. Yang dimaksud al-ghaib di sini adalah cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi tentang hari akhir, tentang yaumil qiyamah, tentang alamul barzakh, tentang yaumul ba's, hari dibangkitkan dari kubur, tentang yaumul hasyr, hari dikumpulkan di padang, tentang yaumul hisab, hari di mana amal perbuatan kita dinilai, tentang sirat yang menghubungkan menuju surga, tentang nar, tentang neraka, tentang siksaan yang ada di dalamnya, tentang jannah, tentang surga, tentang nikmat-nikmat yang diceritakan di dalamnya. Semua ini belum terjadi, semua ini belum kita alami. Maka dalam Al-Quran disebut sebagai al-ghaib, sesuatu yang gaib. Gaib itu belum ada atau tidak ada. Bisa belum ada, bisa tidak ada. Yang dimaksud di sini yang belum ada, belum kita alami. Ini termasuk sesuatu yang wajib diimani jika kita ingin masuk kelompok muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bukan makhluk gaib, pocong, gerandong, wewe gombel, bukan. Iman kok iman kepada wewe gombel kan salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau kita menyatakan diri Islam, masuk kepada agama Islam, kita dituntut untuk mengimani hal-hal yang semacam ini. Hal-hal yang menurut rasio kita itu sangat jauh dari penalaran. Walaupun di akhir-akhir ini para ilmuwan Islam sudah banyak yang mengungkap bagaimana hal-hal gaib ini disimulasikan misalnya, atau dirasionalkan misalnya. Siksaan yang seperti ini termasuk sesuatu yang gaib. Siksaan neraka termasuk sesuatu yang gaib. Yang jika
kita angan-angan, ini karena terlalu jauh dari nalar kita. Mergo kita belum pernah melihat hal-hal yang semacam itu. Nopo, tangan prutul dadi sambung maneh, lidah dipotong-potong sambung lagi, kepala dinyos hancur utuh lagi. Kita tidak pernah melihat yang seperti itu. Maka kita untuk membenarkan, ki janjane cerita tentang siksa neraka ki jane tenan opo gak sih? Biasanya anak-anak muda, usia-usia pelajar atau mahasiswa yang sedang banter-banternya menggunakan akal logikanya akan sulit menerima hal-hal yang semacam ini. Padahal di sekitar kita, kiri kanan kita, sesuatu yang sangat sangat jauh dari nalar, karena hanya setiap hari kita menemuinya saja, kita menganggap itu bukan sesuatu yang luar biasa. Seperti cukule, tumbuh-tumbuhan dari biji yang sepertinya sudah mati. Pirang-pirang tahun tak pepe loh nih. Duncal nih di lemah kok ya cukup. Seperti itu. Jadi Islam itu mudah, Pak. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar-benar menyatakan dalam hati bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, cukup beres surga. Tapi mampire ya wallahu a'lam berapa tahun dulu. Berapa puluh tahun atau mungkin berapa ratus atau mungkin juga berapa ribu tahun, tergantung fadl dari Allah. Pramila, untuk melaluinya kita butuh melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh agama, meninggalkan yang dilarang oleh agama. Termasuk sesuatu yang paling utama diwajibkan oleh agama adalah sholat. Kenapa yang paling utama? Kita lihat dari indikasi ini tadi. Dari cerita pewahyuannya saja, sholat sudah diistimewakan. Kita tidak usah cari-cari dalil-dalil yang lain. Mungkin cek kangelan. Dari riwayat, cara diwahyukannya sholat saja, kita bisa menyimpulkan bahwa sholat ini sesuatu yang penting. Lek penting tidak mungkin Kanjeng Nabi dilakok-lakoknya seperti itu. Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai pada Arsy, sampai lokasi di mana tidak ada makhluk lain yang dapat mencapainya. Pun dari situ tok, itu sudah menunjukkan betapa pentingnya sholat. Lajeng pada sholat ini masih sampai jam berapa biasanya, Pak? Sampai jam 7, Bu. Saya itu, Bu. Lah kula lak semaput niki mangke. Mboten sing biasane mawon. Artinya mangke lek biasane pun jenengan aktivitas jam sekian kan nggih mboten sekecok. Habis waktu subuh ngantos titit niki, Pak. Kira-kira jam pinten niki titit niki mangke? Kurang 10 menitan nggih. Lajeng ngeten, yang paling penting lagi dari sholat itu, sholat penting Pak, nggih, dilakukan ngoten mawon. Cuman ngeten, kualitas sholat itu terdapat pada kualitas kekhusyuan kita. Bobot dari sholat kita, nilai kalau kita hitung-hitungan, nggih. Ini amal, kemudian nanti dihitung apa itu ganjarannya sakmene, balasannya nanti di surga sekian. Ini kalau kita hitung-hitungan. Nilai atau kualitas atau bobot dari sholat itu tergantung kepada kekhusyuan kita, kepada sampai sejauh mana, sekuat apa hati kita meresapi isi dari lafaz-lafaznya, hati kita menghadirkan lafaz-lafaz dari bacaan sholat di dalamnya, hati kita merasa bahwa ini benar-benar kita sedang sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu. Kita saat bawa proposal saja. Tadi ada donatur, maka saya ingat proposal gitu aja. Saat kita bawa proposal kepada orang kaya atau kepada pejabat, kepada wakil rakyat DPR, kita pasti akan sangat nompong. Khusyuk ini saya bilang. Karena apa? Sedikit pun tidak berani pikiran niki mikir perkara liya. Sing dipikir ya mung sing didepi niki tok, kepala dewan niki wae.
Pak Kepala Desa atau Pak Dewan ini tadi. Tidak mungkin menyerahkan proposal tapi pikirannya gerambyang kondindi. Karena nanti sewaktu-waktu ditanya, loh Pak ini luasnya seberapa masjidnya? Loh Pak ini terus bahannya apa? Sewaktu-waktu kalau ditanya harus bisa jawab. Jadi pasti konsentrasi penuh. Langotan kira-kira Pak. Kira-kira seperti itu. Salat itu doa. As-salatu huwa hiya ad-doa. Lughatan. Di dalam salat itu isinya ya doa-doa, permintaan-permintaan. Dan itu langsung doa yang kita panjatkan langsung kepada Allah. Hubungan apa? Hubungan vertikal, hablum minallah, langsung kepada Allah dari manusianya. Kalau permintaan permohonan yang kita lewatkan proposal kepada anggota dewan, kepada kepala desa, kepada bupati, itu kita mengajukannya dengan konsentrasi penuh. Kita tidak berani mikir macam-macam yang lain. Apalagi dalam keadaan ngantuk, tidak mungkin berani. Loh, sholat yang juga isinya sama-sama, proposalnya, doa itu kan nggih proposal. Permintaan-permintaan itu proposal. Lagi ngoten Pak. Langsung kita tujukan kepada Allah. Tapi hati kita, pikiran kita gerambyang kemana-mana. Allahu Akbar. La dala bakno nek ngisore kasur. Iya ndek ingin aku nyelempetne. Kunci. Pirang-pirang dina digoleki ndak temu, ndelok pas salat, lagi takbir lho kelingan. Delalae ngoten iki Pak nggih. Wis meh salam fil alamina innaka hamidum majid. Astagfirullahalazim, gosong ambune. Lah aku mulai ngejangan. Misalnya. Lagi satu rakaat gredeg. Alamat ra sempakan iki, sempake di PP teles maneh, Pak. Ki yo opo? Ngeten iki lho. Niku kula napa jenengan to, Bu? Kita semua nggih. Ini perbedaan kita. Artinya saat sesuatu yang kita mintakan kepada makhluk saja, kita tidak berani macam-macam. Tidak berani sedikit pun mikir yang lain. Konsentrasi selalu penuh, full. Apa yang jadi isi proposal kita, bahkan sampai hafal di luar kepala. Saukuran-ukurane, jenis keramike, panjang lebarnya, wis pokoknya reno-reno niku, apal sampean. Tapi saat proposal ini kita ajukan kepada Allah melalui sholat kita, hati kita kemana-mana, pikiran kita nggram yang gak karuan, ya terus bagaimana ya? Kira-kira diwehi karo utawa mboten kali Gusti Allah? Diparingin apa mboten kira-kira? Wallahu a'lam. Diberi atau tidak niku urusane Gusti Allah. Pramila untuk ngeten, ada tips dari Sayyid sinten niku? Bakar Syato Dimyati dalam kitab I'anatul Thalibin. Untuk mendukung kekhusyuan, untuk mendorong sholat kita agar bisa dilakukan, kita lakukan dengan khusyuk, hendaknya saat sholat, selain kita mengucapkan lafaz-lafaz, bacaan-bacaan sholatnya, kita juga hafalkan isinya, hafalkan maknanya. Sehingga saat bacaan itu kita baca, hati kita benar-benar bisa meresapi isi dari apa yang kita sampaikan. Kira-kira jenengan sampun paham napa dereng Pak kalih arti dari bacaan-bacaan sholat? Sampun apal napa dereng kalian makna dari bacaan-bacaan sholat? Dereng kian nggih. Lah pramila niku monggo lajeng menika dihafalaken, diemot-emot, karena itu menurut Sayyid Bakar Syato Dimyati termasuk kiat untuk mendorong sholat agar dapat khusyuk. Jadi isi atau makna dari bacaan-bacaan yang kita baca, mulai dari Fatihah atau kabirau nggih, surat doa iftitah. Allahu akbar kabirau walhamdulillahi katsirau dan seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya dimengerti, dihafalkan. Sehingga kita saat mengucapkan, ini sama hati kita juga mengucapkan isinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, semua pujian dari manapun, dari siapapun kepada siapapun, itu hakikatnya lillahi, bagi Allah. Rabbil alamin, yakni zat yang menjadi Tuhan dari seluruh alam semesta. Maliki yaumiddin, yang merajai hari akhir, hari kiamat. Hanya Allah yang menjadi penguasa saat hari kiamat tiba. Hanya Allah yang dapat memberi pertolongan saat manusia berada pada kebingungan, kebimbangan di padang mahsyar. Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan saat manusia setelah dihitung amal baik dan amal buruknya, itu tidak bisa menolong dirinya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau lafaz-lafaz ini diucapkan dengan kita mengerti maknanya, niku mudah untuk khusyuk. Jadi benar-benar kita hayati maknanya. Kita seakan-akan memang berdialog dengan Allah, matur kepada Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung maring panjenengan Gusti kula nyembah. Wa iyyaka nasta'in, lan ugi mung maring panjenengan Gusti kula nyuwun pitulung. Salat niku bisa berjam-jam, Pak. Mata mengeluarkan air mata, menangis tidak kerasa, biasa. Jika kita bisa meresapi maknanya, menghayati maknanya, dan melakukannya saat sholat itu kita lakukan. Karena di dalamnya niku doa, permohonan. Terus hati kita faham bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Atine niku saged menghadirkan makna tersebut, bisa-bisa benar-benar bisa menghayati maknanya, dan seolah-olah memang benar-benar berdialog kepada Allah. Ini peluang untuk ngeleng-ngeleng nek ndi kunciku, iki sing ambu-ambu gosong-gosong jangane sapa, pemean kurung tak entas. Ini tidak ada peluang untuk mikir-mikir yang seperti itu. Karena apa? Kita bisa konsentrasi penuh saat kita faham maknanya. Saat kita benar-benar bisa menghayati maknanya. Benar-benar berserah, benar-benar merasa kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Dan itu yang lebih penting di dalam sholat. Daripada hanya sekedar bacaan-bacaan dan banyaknya rokaat yang kita laksanakan. Ya itu bagus. Sholat itu pun gak enek-eleke pun. Walaupun belum bisa seperti itu, belum bisa sampai pada tahapan khusyuk, tetap dapat nilai plus. Tetap dapat pahala, tetap nanti dibalas oleh Allah. Seberapapun sholat kita, sebagaimanapun sholat kita, modelnya, asalkan bisa pas, benar rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya semuanya terlakukan, ya maka tetap dibalas nanti oleh Allah. Cuman nilainya, bobotnya, jamaah ya tetap 27. Ngoten niku biasanya mubalik lek menganalogikan 17, tapi sitok niku 17 endok cecak karo 17 endok unta. Lek sing gak patek khusuk ya wis 17 endok cecak gitu aja. Jenengan pun nate panggih endok cecak to, Pak? Sampun nggih, pun nate pirsa endok cecak. Lah endok unta dereng nggih. Lakno berarti jenengan dereng khusyuk ngoten lho niku. Lek pun saged khusyuk mangke 17 jamaah teng kene Masjid Taqwa niku 17 endok unta. Kira-kira ngoten niku. Tapi itu pasti seperti itu. Jadi sholat itu kewajiban, ditinggalkan menjadi petaka, dikerjakan kita mendapat pahala, mendapat balasan nikmat dari Allah. Dikerjakan dengan khusyuk,
wah tambah banyak, tambah banyak. Dan itu yang nanti akan ditanyakan kepada kita oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu fihi shalah. Hal pertama yang disidang di yaumul hisab, di hari penghitungan amal, itu sholat. Pun ibadah apapun yang lain, sedekah apapun, sebanyak apapun amal kita misalnya, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, karena kita orang kaya misalnya, bangun fakir miskin, buat rumah, bedah rumah dan lain sebagainya. Kalau ternyata sholatnya keter, ya nanti ini minggir dulu. Surganya ya keri-keri. Karena yang paling utama itu tadi sholat. Sebaliknya, yang lain tidak pernah misalnya, hanya dilakukan ya yang wajib-wajib saja, tapi sholatnya baik, maneh-maneh dapat khusyuk, ya insya Allah nomor undiannya, nomor urutnya ya awal-awal. Jadi penghuni surga itu di urutan awal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan awal hingga akhir. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.